traen papeles. Your name. Howard. Copy of your money. Film dibuka di wilayah perbatasan Amerika dan Meksiko. Saat itu 3 orang anggota rampok yang berasal dari Amerika sedang dikejar oleh pasukan polisi Amerika. Kawanan rampok ini dipimpin oleh Jimmy. Mereka baru saja berhasil merampok uang bernilai 4 juta dolar. Di dalam posisi terbojok, Jimmy malah nekat menabrakkan mobilnya di perbatasan wilayah Meksiko yang dijaga oleh para polisi Meksiko. Alhasil mobil tersebut pun terpental dan tidak lagi bisa berfungsi. Akibatnya Jimmy dan kawan-kawan berhasil diringkus. Awalnya polisi Meksiko yang bernama Sergio sepakat menyerahkan Jimmy kepada polisi Amerika yang diketahui bernama Barry. Mengingat Jimmy dan kawan-kawan berasal dari Amerika. Selain itu, perampokan juga terjadi di wilayah Amerika. Tapi setelah melihat uang yang sangat banyak di dalam mobil Jimmy, Sergio malah bersikeras ingin mengambil alih kasus ini. Dari sini sudah sangat jelas kalau Sergio adalah seorang polisi korup yang ingin menggelapkan hasil uang rampokan tersebut. Barry tak bisa berbuat apa-apa untuk menghalangi keinginan Sergio, mengingat Jimmy dan kawan-kawan diringkus di wilayah Meksiko. Saat itu juga Sergio dan para anak buahnya langsung membawa Jimmy dan kawan-kawan untuk dijebloskan ke dalam penjara Meksiko. Sementara uang hasil rampokan masuk ke dalam kantung pribadi Sergio dan para anak buahnya. Your name. Howard. Copy of your money trouble. Sergio malah memenjarakan Jimmy dan kawan-kawannya dengan tuduhan yang lain, yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kasus perampokan. Kendati demikian, Jimmy tetap menjalankan hukumannya dengan santai dan tanpa beban. Rupanya Jimmy sudah terbiasa keluar masuk penjara atas berbagai kejahatan. Dengan kata lain, mendekam di balik jeruji besi bukanlah hal yang baru bagi Jimmy. Setelah selesai pemeriksaan, Jimmy mulai menyadari ada seorang petugas dari kedutaan terus memantau dirinya. Petugas dari kedutaan Amerika ini diketahui bernama Michael. Jimmy masih belum mengetahui apa sebenarnya tujuan Michael. Apakah ingin menyelamatkan Jimmy atau justru malah sebaliknya? Setelah itu, si kepala penjara yang diketahui bernama Arman mengumpulkan para tahanan baru termasuk Jimmy untuk digiring ke dalam penjara. Jimmy menemukan keanehan karena penjara yang ia masuki tidak seperti penjara pada umumnya, di mana semua tahanan termasuk pria dan wanita bebas berkeliaran di sana. Di sana juga terdapat banyak sekali toko, rumah makan, tempat perjudian, bahkan tempat prostitusi. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, barang haram siap edar juga diperjualbelikan di sana dengan cukup bebas. Dengan kata lain, penjara ini lebih layak disebut sebagai sebuah kota kecil yang tertutup dari dunia luar. Jimmy akhirnya sadar untuk bertahan di penjara ini, dirinya membutuhkan uang. Jimmy yang seorang perampok tentu hanya tahu satu cara untuk mendapatkan uang, yaitu merampok. Ketika ada kesempatan, Jimmy pun langsung beraksi. Ternyata sebagian tahanan yang tidak punya uang untuk membayar sel terpaksa harus tidur di lantai. Saat pagi tiba, Jimmy dan para napi baru lainnya diwajibkan bekerja di tempat pembuangan sampah.
Jimmy semakin dibuat bingung karena penjara ini terdapat banyak sekali anak kecil. Dan sudah pasti para bocil ini bukanlah tahanan penjara. Tak lama kemudian para polisi korup malah menyergap Jimmy. Mereka lantas mengambil paksa sampel darah Jimmy. Kita masih belum diberitahu apa tujuan mereka melakukan ini. Jimmy semakin sadar kalau di penjara ini tidak dikelola oleh kepala sipir. Ada seseorang yang sangat berpengaruh yang telah berhasil menyogok si kepala sipir. Kemudian mengubah penjara ini menjadi sebuah kota kecil yang bisa ia kuasai. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tentunya Jimmy membutuhkan uang lebih. Untuk mendapatkan uang lebih banyak, Jimmy pun berencana akan merampok markas barang haram yang berkedok sebuah toko. Kemudian Jimmy membuat sebuah kebakaran kecil untuk mengalihkan perhatian. Ketika semua orang panik dan berlari, di saat itulah Jimmy menjalankan aksinya. Namun ternyata aksi perampokan yang Jimmy lakukan tadi disaksikan oleh seorang bocil yang diketahui bernama Jack. Sebagai uang tutup mulut, Jack lantas meminta sebatang rokok kepada Jimmy. Jimmy justru malah senang bisa berkenalan dengan Jack karena ternyata Jack mempunyai banyak informasi terkait kawasan penjara ini. Jack mengatakan keluarga napi diizinkan menetap di sini, asalkan mereka semua membayar upeti kepada si bos kartel yaitu Rico. Itulah kenapa banyak sekali bocil tinggal di sini, termasuk Jack sendiri. Tapi belum sempat bicara banyak, Jack malah dipaksa pulang oleh ibunya. Di siang harinya, petugas dari kedutaan yaitu Michael kembali menjenguk Jimmy. Rupanya Michael penasaran dengan sosok Jimmy yang terbilang cukup misterius. Michael sudah berusaha melacak latar belakang Jimmy, akan tetapi Michael tak berhasil menemukannya. Dengan kata lain, Jimmy tidak memiliki identitas. Bahkan Jimmy tak memiliki sidik jari. Michael mulai curiga kalau Jimmy memang sengaja masuk ke dalam penjara Meksiko ini. Kecurigaan Michael semakin menguat, karena hanya Jimmy satu-satunya orang Amerika yang berada di dalam penjara Meksiko ini. Michael berusaha membuat Jimmy berkata jujur, tapi Jimmy masih memilih bungkam. Michael mengatakan dirinya akan terus berusaha membongkar kedok Jimmy yang sebenarnya. Agar tidak tidur di jalanan lagi, Jimmy lantas menyewa sebuah sel. Dan setelah sekian lama, akhirnya Jimmy bisa tidur lagi di atas kasur. Ternyata penguasa penjara ini adalah seorang tahanan bos kartel yang diketahui bernama Rico. Rico telah menyogok kepala sipir untuk mengubah penjara ini seperti sebuah kota kecil yang bisa dikuasai oleh Rico. Pada malam itu yang kebetulan malam minggu, para polisi korup termasuk si kepala penjara yaitu Arman berlibur sembari mengkonsumsi barang haram, ditemani oleh para wanita penghibur. Salah seorang wanita penghibur ternyata adalah ibu Jack yang diketahui bernama Luciana. Sepertinya Jimmy sudah naksir dengan Luciana. Akan tetapi Luciana malah menampar Jimmy yang terus menatapnya sedari tadi. Di keesokan harinya, Jimmy terlihat sedang memantau para sipir yang sedang berjaga di menara gerbang penjara. Tak lama kemudian Jack menghampiri Jimmy. Jack memperingatkan Jimmy agar jangan pernah nekat kabur dari penjara ini. Meskipun ini adalah penjara yang bebas, tapi semua tahanan tak ada yang berani melarikan diri. Karena apabila sampai tertangkap, mereka akan dihabisi langsung di tempat. Bahkan si tahanan bos kartel penguasa penjara yaitu Rico hanya diizinkan keluar sebentar saja. Ternyata dalam mengelola penjara ini Rico dibantu oleh adiknya yang diketahui bernama Jojo dan juga sepupunya yang diketahui bernama Sonny. Rupanya Jack sangat dendam kepada si bos kartel yaitu Rico. Jack bahkan sudah bertekad suatu hari nanti ia akan menghabisi Rico dengan tangannya sendiri. Kendati demikian, adik Rico yaitu Jojo ternyata cukup peduli kepada Jack.
Bahkan ketika Jack dibully oleh para bocil lain, Jojo akan selalu membelanya. Saat itu ketika Rico sedang melintas, Jack berniat ingin menghabisinya dengan sebilah pisau. Untung saja Jimmy berhasil menggagalkan aksi Jack, karena Jimmy tahu upaya Jack tersebut akan mengundang malapetaka untuk Jack sendiri dan juga ibunya. Lights out. No. You guys are gonna kill me? You're holding out on me, kid. Spit it out. He killed my father! Jimmy yang penasaran lantas bertanya kepada Jack, kenapa Jack begitu spesial di mata Rico? Jack lantas mengatakan kalau si bos kartel yaitu Rico mengidap sebuah penyakit langka. Setiap 3 tahun sekali Rico membutuhkan donor organ hati. Ayah Jack memiliki darah yang sama dengan Rico. Maka dari itulah ayah Jack sengaja dihabisi untuk diambil organ hatinya. Sementara itu Jack juga memiliki golongan darah yang sama dengan Rico. Maka dari itulah kenapa Rico dan antek-anteknya memperlakukan Jack dengan sangat spesial. Karena suatu hari nanti Jack akan dihabisi untuk diambil organ hatinya demi kesembuhan Rico. Itulah alasan kenapa semua tahanan baru termasuk Jimmy diambil sampel darahnya, yaitu untuk mencari tahu apakah golongan darah mereka sama dengan golongan darah Rico. Jimmy mengatakan dirinya bersedia membantu Jack untuk balas dendam, yaitu menghabisi Rico. Namun mereka berdua tidak boleh gegabah dalam bertindak, dikarenakan Rico dilindungi oleh para polisi korup yang bersenjata lengkap. Apabila salah langkah sedikit saja mereka berdualah yang justru akan celaka. Demi kelancaran misi, Jimmy lantas menugaskan Jack untuk menggali informasi dari Rico dan antek-anteknya sebanyak mungkin. Karena informasi sekecil apapun pasti akan sangat berguna untuk kelancaran misi mereka. Sementara itu Michael terus memantau Sergio, polisi yang telah menjebloskan Jimmy ke dalam penjara. Terlihat Sergio dan para anak buahnya sedang berpesta pora, menikmati hasil uang rampokan yang mereka rampas dari tangan Jimmy. Pada malam harinya Sergio menginterogasi Jimmy di sebuah ruangan tertutup. Sergio ingin tahu terkait uang 2 juta dolar tersebut. Uang milik siapakah yang telah Jimmy rampok? Karena kemarin 2 orang anak buah Sergio tewas dihabisi oleh orang misterius. Sergio mulai khawatir kalau yang menghabisi anak buahnya adalah pemilik uang tersebut yang dirampok oleh Jimmy. Karena kedua anak buah Sergio juga ikut menikmati hasil uang rampokan tersebut, Sergio mulai khawatir kalau dirinya juga akan bernasib sama, yaitu dihabisi oleh pemilik uang tersebut. Akan tetapi saat ditanya, Jimmy tetap memilih bungkam terkait uang milik siapa yang telah ia rampok, karena uang tersebut bukan lagi menjadi masalahnya. Karena sudah tidak punya uang, Jimmy akan kembali melakukan perampokan. Kali ini target Jimmy adalah anak buah Rico yaitu Sonny. Untuk melancarkan aksinya, Jimmy membutuhkan bantuan Jack untuk mengalihkan perhatian si bos preman. Setelah perhatian si bos preman teralihkan, Jimmy pun mulai beraksi, mencuri uang Sonny tanpa membuat keributan sedikit pun. Setelah itu, Jimmy memberi Jack sedikit uang sebagai upah. Rupanya Jack sudah memberitahu Luciana terkait rencana Jack dan Jimmy yang akan bekerja sama untuk menghabisi si bos kartel yaitu Rico. Bukannya marah, Luciana justru mendukung persekongkolan Jimmy dan anaknya. Karena ternyata Luciana juga ingin balas dendam atas kematian suaminya. Sejak saat itu Jimmy dan Luciana mulai akrab. Sementara itu Sonny mulai panik saat ditagih oleh Jojo yaitu adik Rico terkait uang hasil barang haram dan uang sewa sel yang telah Raib dicuri orang. Masalahnya Jojo tidak percaya uang tersebut telah dicuri.
karena sebelum ini Sonny sudah sering menggelapkan uang Rico. Namun pada akhirnya Sonny dan si bos preman sadar kalau yang merampok mereka adalah Jimmy dan Jack. Saat itu juga Sonny menghajar Jack dan juga ibunya. Sementara si bos preman dan para anak buahnya bertugas menangkap Jimmy. Jimmy yang menyadari itu langsung masuk ke dalam toilet untuk mengambil senjata yang kemarin ia sembunyikan. Sementara itu Sonny berniat memperkaos ibu Jack yaitu Luciana. Jojo lantas datang dan menghentikan aksi gila Sonny. Tapi Sonny malah semakin membrutal dan ingin menghabisi Jojo. Untung saja Jimmy segera datang dan berhasil menghabisi Sonny. Setelah itu Jimmy pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel penjara. Tak lama kemudian Rico pun datang. Rico sangat bersedih atas kematian Sonny, karena bagaimanapun juga ibu Sonny sudah Rico anggap sebagai ibu kandungnya sendiri. Karena sedari kecil ibu Sonny lah yang telah merawat Rico. Rico yang murka langsung ingin menghabisi Jimmy. Namun pada akhirnya Jimmy berhasil meyakinkan Rico agar tidak menghabisi dirinya. Jimmy mengatakan dirinya terpaksa menghabisi Sonny demi melindungi adik Rico yaitu Jojo. Bahkan Jimmy bersedia mengabdi kepada Rico untuk mencari organ donor hati yang Rico butuhkan. Pada akhirnya Rico pun batal menghabisi Jimmy, yang pasti akan sangat berguna suatu hari nanti. Tak lama setelah itu Jimmy dihubungi oleh Michael. Michael mengatakan dirinya sudah mengetahui kalau uang yang Jimmy rampok adalah uang milik si bos mafia yang diketahui bernama Jarod. Jimmy juga sudah mengetahui kalau uang tersebut telah dirampas oleh si polisi korup yaitu Sergio. Polisi yang telah menjebloskan Jimmy ke dalam penjara tersebut. Michael berencana akan memberitahu si bos mafia yaitu Jarod perihal Jimmy yang saat ini mendekam di penjara tersebut. Apabila itu terjadi, Jarod pasti akan menugaskan para anak buahnya mendatangi penjara tersebut untuk menghabisi Jimmy. Sebelum itu terjadi, Jimmy langsung membuat kesepakatan dengan adik Rico yaitu Jojo untuk mengadu domba geng kartel Rico, geng polisi korup Sergio, dan geng mafia Jarod. Jimmy memberitahu kalau si polisi korup yaitu Sergio telah merampas uang milik Jimmy sebesar 2 juta dolar. Mendengar itu tentu Jojo sangat marah, karena berani-beraninya Sergio menjebloskan seorang napi ke dalam penjara ini tanpa membayar upeti kepada Rico. Saat itu juga Jojo menugaskan para anak buahnya untuk menangkap Sergio sekaligus mengambil uang 2 juta dolar hasil uang rampokan Jimmy. Took a sizable. Nothing now, probably. I didn't have time to count it. I wouldn't push it. Tapi ternyata Sergio sudah lebih dulu ditangkap oleh para anak buah si bos mafia yaitu Jarod. Sergio bersumpah kalau uang yang ia rampas dari Jimmy hanya berjumlah 2 juta dolar saja. Sedangkan Jarod menyebut uang miliknya yang dirampok oleh Jimmy berjumlah 4 juta dolar. Itu berarti sisa uang 2 juta dolarnya lagi disembunyikan oleh Jimmy ke suatu tempat rahasia. Tak lama kemudian para anak buah Rico pun muncul dan langsung menghabisi para anak buah Jarod. Berikut dengan Sergio dan para polisi korup lainnya. Setelah itu mereka merampas uang hasil rampokan Jimmy yang masih tersisa. Ternyata si petugas kedutaan yaitu Michael adalah seorang agen ganda. Michael bersekongkol dengan si bos kartel yaitu Rico. Pada saat yang sama Michael juga bersekongkol dengan si bos mafia yaitu Jarod. Sementara itu si bos mafia yaitu Jarod semakin murka kepada geng kartel Rico yang telah menghabisi para anak buahnya serta merampas uang milik Jarod. Saat itu juga Jarod menugaskan 3 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi geng kartel Rico serta merampas kembali uang miliknya, termasuk menghabisi Jimmy dan mendapatkan kembali uang 2 juta dolar yang masih tersembunyi entah kemana. 3 orang pembunuh bayaran yang diutus oleh Jarod dibantu oleh Michael untuk bisa menyusup ke dalam penjara tersebut.
tentunya dengan bayaran yang cukup mahal. Setelah berhasil menyusup ke dalam penjara, ketiga pembunuh bayaran ini langsung menyerang Jimmy, yang saat ini sedang bersama dengan Jack dan ibunya. Pada saat yang bersamaan, Jojo dan para anak buahnya muncul dan beradu tembakan dengan ketiga pembunuh bayaran ini. Ketiga pembunuh bayaran pada akhirnya berhasil dihabisi. Sebagian kecil anak buah Rico juga ikut tewas bergelimpangan. Setelah itu Rico menghabisi dua orang anak buahnya yang telah berkhianat, yang membantu ketiga pembunuh bayaran menyusup ke dalam penjara tersebut. It's gone off a few years ago. Every bullet count. Rico pun berniat ingin menghabisi Jimmy, yang ia anggap sebagai penyebab semua kekacauan terjadi. Untung saja Jimmy kembali berhasil meyakinkan Rico agar tidak menghabisi dirinya. Sebagai imbalan, Jimmy bersedia membantu Rico untuk menghabisi musuh barunya, yaitu si bos mafia Jarod. Pada akhirnya Rico pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Saat itu juga Jimmy diselundupkan keluar dari penjara untuk menghabisi si bos mafia, yaitu Jarod. With the kid and his mother. Reginald T. Tak lama kemudian si kepala penjara yaitu Arman datang untuk menemui Rico. Arman memberitahu kalau penjara ini akan segera dirobohkan oleh pemerintah Meksiko akibat insiden baku tembak yang sering terjadi belakangan ini, dan semua napi yang ada di sana termasuk Rico akan dipindahkan ke penjara yang baru. Mendengar itu Rico pun mulai khawatir kalau dirinya akan kesulitan untuk mendapatkan donor organ hati. Rico pun berencana untuk segera menghabisi Jack untuk mengambil organ hatinya demi kesembuhan Rico. Rencana busuk Rico tersebut didengar oleh ibu Jack. Dengan bergegas, Luciana menyembunyikan Jack ke sebuah tempat rahasia. Sementara itu, Jimmy mulai mengatur strategi untuk memancing si bos mafia yaitu Jarod keluar dari persembunyiannya, yaitu dengan cara menyamar sebagai seorang artis terkenal yang diketahui bernama John Ringo. Setelah itu, Jimmy menghubungi seorang pengusaha kapal tanker yang diketahui bernama Lucas. Jimmy mengajak Lucas bertemu esok hari di sebuah tempat. Tanpa curiga sedikit pun, Lucas langsung setuju untuk bertemu dengan Jimmy yang ia kira adalah idolanya yaitu John Ringo. I play golf myself. Sounds interesting. My day. Di dalam perjalanan, Jimmy pun menyadari mobilnya sedang diikuti oleh dua orang anak buah Jarod. Saat itu juga Jimmy singgah di sebuah toko. Lalu secara diam-diam Jimmy memasukkan roti ke dalam knalpot mobil milik anak buah Jarod. Sampai pada akhirnya mobil tersebut mogok di tengah jalan. Jimmy yang sudah bersiap dengan senjata snipernya berhasil menghabisi dua orang anak buah Jarod tersebut. Setelah itu Jimmy menghubungi Jarod lewat pengejarannya. Jarod menyamar sebagai Lucas yaitu si pengusaha kapal tanker. Jimmy berpura-pura menawarkan kerjasama bisnis, yaitu menyelundupkan barang haram milik Jarod menggunakan kapal tanker milik Lucas. Mendapat tawaran bisnis yang sangat menguntungkan, tanpa pikir panjang Jarod pun langsung setuju untuk bertemu dengan Lucas esok hari di sebuah tempat. Tanpa Jarod sadari dirinya sudah masuk dalam perangkap Jimmy. Who's the brunette? What the hell are you? We don't build ships. Sementara itu ibu Jack yaitu Luciana disandra oleh Rico. Rico ingin tahu di mana keberadaan Jack sekarang, tapi sampai saat ini Luciana masih memilih bungkam. Lalu tiba-tiba Jack pun muncul dan menusuk dirinya sendiri. Hal ini Jack lakukan agar Rico gagal mengincar organ hatinya. Namun upaya Jack gagal karena Rico berhasil menyelamatkan Jack tepat waktu dengan membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, Jimmy bertemu dengan Lucas, yaitu dengan menyamar sebagai asisten John Ringo, yaitu artis idola Lucas. Ketika ada kesempatan, Jimmy pun langsung melumpuhkan Lucas. Pada saat yang sama, Jarod dan pengecaranya datang ke kantor Lucas, disambut oleh Jimmy yang menyamar sebagai Lucas. Rupanya Jarod tidak kenal dengan wajah Jimmy, karena saat melakukan perampokan Jimmy memakai topeng badut.
Tanpa membuang waktu lagi, Jimmy pun langsung menghabisi Jarod menggunakan 2 buah granat. Setelah itu Jimmy berniat kembali ke penjara untuk menyelamatkan Jack dan ibunya, serta menghabisi Rico dan mengambil kembali uang hasil rampokannya. Tapi sebelum kesana, Jimmy lebih dulu menemui Michael, orang yang telah membocorkan informasi terkait keberadaan Jimmy di penjara kepada si bos mafia yaitu Jarod. Michael lantas mengatakan kepada Jimmy kalau malam ini penjara akan dirobohkan. Mendengar itu, Jimmy langsung mencuri lencana milik Michael agar bisa menyusup ke dalam penjara dengan menyamar sebagai orang dari kedutaan. Pada malam harinya, ribuan anggota polisi bersenjata dikerahkan untuk merobohkan penjara kota tersebut. Sementara itu, Rico tetap nekat melanjutkan operasi organ hatinya. Agar operasi berjalan lancar, Rico sudah menugaskan seluruh anak buahnya untuk berjaga di dalam markas. Tak lama kemudian Jimmy pun sampai. Dengan menyamar sebagai orang dari kedutaan, Jimmy pun diizinkan masuk. Kemudian Jimmy langsung menuju ke markas Rico untuk mengambil uang hasil rampokannya, termasuk menyelamatkan Jack yang masih berada di ruang operasi. Di sana Jimmy harus beradu tembakan dengan puluhan anak buah Rico. Di saat Jimmy bersiap akan menghabisi Rico, Jojo pun datang sembari menyandra ibu Jack. Namun dengan sigap, Jimmy berhasil membalikan keadaan dengan menghabisi Jojo berikut dengan Rico dan seluruh anak buahnya. Setelah itu, Jimmy dan Luciana bergegas membawa Jack pergi bersama dengan tas uang tersebut dengan menyamar sebagai petugas medis. Di akhir film, Jimmy mendatangi tempat mobil rongsokan. Ternyata sedari awal sisa uang 2 juta dolarnya lagi telah Jimmy sembunyikan di bawah bagasi mobilnya. Berbekalkan uang tersebut, Jimmy, Jack, dan ibunya bisa memulai hidup yang baru. Kemudian film pun selesai. My particular set of cards. No traen papeles. Your name. Howard. Of your money.